Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iklima Zahidah Masum. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resensi dari sebuah buku motivasi yang sudah saya baca, yaitu buku non-fiksi yang berjudul Kamu Tenang, Kamu Menang. Secara garis besar, buku ini membahas tentang pentingnya ketenangan pikiran dalam menghadapi sesuatu masalah. Dan juga tenang berarti kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan dan juga tidak mudah baper. Buku ini menekankan bahwa tenang bukan hanya soal pikiran, tapi juga strategi untuk menghadapi berbagai masalah menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini ada daftar isi yang saya akan presentasikan. Ada identitas buku, isi buku, kelebihan dan kekurangan, kutipan favorit dan juga dokumentasi. Identitas buku di sini penulisnya itu Astri Sapitri yang berjumlah 198 halaman, cukup banyak dan cukup tebal juga menurut saya. Terbitnya pada tahun 2024, penerbitnya diterbitkan oleh Meta Media Pustaka dan dengan rating usia 15 tahun ke atas. Di sini ada isi buku. Di dalam buku ini terdapat 17 bagian atau 17 bab, tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 dari semua bagian dalam buku ini. Yang pertama ada merespon bukan bereaksi. Seringkali kita di dalam hidup lebih banyak bereaksi bukan merespon. Tanpa kita sadari, bereaksi berlebihan itu tidak baik karena memicu juga berbagai masalah seperti memperburuk keadaan, memicu berbagai konflik sosial dan juga bahkan bisa membuat kita menyesal di kemudian harinya. Maka dari itu, kita harus bisa membangun kebiasaan yang lebih baik pada diri kita untuk membiasakan lebih banyak merespon daripada bereaksi, karena merespon juga bisa membantu kita menghadapi berbagai masalah dengan lebih baik dan bijak. Yang kedua ada berhenti menganggap sebagai masalah pribadi. Kita pasti sering merasa tersinggung atau terbawa perasaan oleh perkataan dan perbuatan orang lain. Oleh karena itu kita di sini dilatih untuk tetap tenang dalam menghadapinya dan juga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai masalah, karena itu juga bukan semua bagiannya merupakan masalah kita secara pribadi. Yang terakhir ada keterampilan manajemen emosi. Di bagian ini kita diajarkan untuk bisa melatih emosi kita agar tidak terlalu berlebihan, karena penting bagi kita mengelola emosi agar bisa lebih mudah bertindak rasional serta membuat keputusan yang lebih baik dan juga bijak. Serta di sini ada kelebihan dan kekurangan di dalam bukunya. Kelebihannya memberikan banyak inspirasi. Menurut saya pribadi, di buku ini kalimat-kalimatnya menginspirasi dan memotivasi saya. Terus mengajari lebih banyak menghargai orang lain, menyediakan strategi dan tips. Di setiap bagian bab buku ini, penulisnya menuliskan macam-macam strategi dan juga tips agar kita juga bisa mempraktikkan juga mengikuti arahannya. Terus yang terakhir ada mendorong perubahan dan tindakan terhadap diri sendiri. Untuk kekurangannya, di buku ini banyak kesalahan kalimat, kayak seperti typo dalam penulisannya, terus kata berulangnya juga tidak jelas dan hilangnya huruf di kalimatnya. Terus terdapat beberapa kata yang terlalu berat maknanya sehingga sulit dipahami. Di sini ada bahasa-bahasa asing, ya terutama bahasa Inggris yang saya asing mendengarnya, jadi harus searching dulu dan maknanya juga berat gitu, saya sulit memahaminya. Yang terakhir ada kutipan favorit.
kutipan-kutipan bagus, terus quotes-nya juga bagus-bagus. Tapi di sini saya mengambil 2 kutipan favorit dan juga 1 kata-kata motivasi yang bagus. Yang pertama itu ada di halaman 12. Jangan pernah bilang hal seperti itu tidak bakal terjadi padaku. Hidup punya cara yang lucu untuk membuktikannya. Di sini, di pesan ini saya menangkap bahwa kita jangan terlalu menyepelekan suatu hal. Kita harus tetap rendah hati karena sesuatu yang mustahil mungkin bisa saja terjadi pada kita. Kutipan yang kedua ini ada di halaman 6. Orang yang tenang itu ibarat pohon yang rindang. Orang-orang yang membutuhkan perlindungan akan datang ke sana. Jadi orang-orang tenang itu biasanya menjadi tempat untuk orang curhat gitu, menyampaikan masalah kepadanya, karena orang yang tenang ini biasanya memberikan solusi terhadap mereka yang mereka ajak bicara gitu. Ini dokumentasi saat saya membaca bukunya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.